Selamat datang kembali di Jambi Hobi. Teman-teman, kali ini Jambi Hobi akan membahas apa saja perbedaan dari mainan Water Gel Blaster SLR Rifle 2 mode ya nih. Kayak gini, kita ada 3 di sini teman-teman ya. Jadi kita bahas dari segi perbedaan dari segi harganya dulu ya. Untuk harga ketiga mainan ini ya, SLR ini teman-teman ya, berbeda ya. Yang 850 ribuan itu ada pada F4 ya nih, ini. Nah, ini yang bisa dikatakan nggak ada mahal-mahalnya ya. Kemudian ini juga di 900, dan terakhir ada SLR 5.0 di 1 jutaan. Harganya nggak ada mahal-mahalnya. Jadi dari segi harga perbedaannya di sini adalah SLR lebih mahal, kemudian XM7 nomor 2, dan terakhir M4 Dippers adalah yang termurah ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya pada bagian dashboardnya juga kelihatan sama semuanya ya nih ya. Model ininya pun kelihatan sama sekilas ya nih. Model yang ada di sini ya nih, sekilas kelihatan sama. Tuh kelihatan sama sekilas, dan kelihatan sama juga sekilas. Lalu kemudian apa yang membedakannya bang? Nah mungkin ya kalau kalian beli dua nanti kok bisa sama ya, bacaan di sininya juga sama, bacaan di sininya juga sama, bacaan di sininya juga sama. Nah yang membedakan adalah teman-teman pada kerah bajunya ya. Nih kelihatan di sini ya. Nih, kerah bajunya di sini XM7, kemudian yang ini kerah bajunya adalah M4 Defense ya, F4 ya, bukan M4, F4 Defense ya. F4 Defense, kemudian di sini ada SLR 5.0. Di bagian belakang dashboardnya juga sama saja teman-teman, yang nggak ada perbedaan yang signifikan. Tuh ya, samalah untuk masalah dashboard ini teman-teman ya. Semuanya sama ya, di seri 3 ini semuanya sama, yang membedakan adalah pada kerah bajunya. Lalu bagaimana dengan unitnya sendiri ini? Kemudian bagaimana dengan aksesoris yang disertakan di dalam paket pembelian ya? Di sini Jambi tidak membahas ya Google Safety-nya atau kacamata gel dan juga USB chargernya. Jadi ketiga ini teman-teman mendapatkan itu semua. Nah, untuk kelengkapan yang didapat di dalam paket pembelian yaitu kita perbedaannya di sini ada pada bagian scoopnya saja. Kalau tipe F4 ini teman-teman mendapatkan scoop yang sama persis di dashboardnya tadi ya. Ini kayak gini. Sementara untuk yang SLR di sini kita dapat scoopnya kali 1 kayak gini, dan juga scoop holo. Lalu kemudian untuk yang XM7 kita dapat scoopnya seperti kali 4 atau kali 6, dan juga scoop holo ya. Satu-satunya yang persis banget di dashboardnya adalah F4. Nah, kemudian perbedaan pada aksesorisnya juga sama semuanya ya. Ini nggak ada perbedaan lagi, udah habis di situ aja perbedaannya. Sisanya di persamaan ya nih. Sama-sama mendapatkan nih kulit jeruk kayak gini ya, dapat juga kulit jeruk kayak gitu, dapat juga. Di sini juga dapat juga kulit jeruk ya di bagian depannya yang tipe ini ya, XM7 ini, XM7 ini nih teman-teman ya. Sama banget dengan yang F4 ya nih. Tuh. Sekilas mirip ya. Nih. Pisir depan pun ada, di sini ada nih. Di bagian moncong sininya juga berbeda sedikit lah. Nih, kayak gini. Nih ya. Sementara yang itu dia ada rongga-rongga sedikit di bagian sini. Nah, panjangnya pun kurang lebih sama ya nih. Yang F4 dan juga ini ya sama ya, panjangnya sama. Yang ini SLR kita singkirin dulu di sini. Nah, kalau teman-teman pengen lihat ya. Jadi bingung nih antara mau beli ini F4 ataupun yang ini ya, XM7. Nih, dia mempunyai panjang yang sama, bentuk fisik yang kurang lebih sama nih ya. Desain mag-nya berbeda ya. Yang ini ada cenduran di bagian sini, yang ini kosong. Nih, cuman di sini ada motif heksagonalnya kayak gini di bagian sini. Kalau panjangnya dia punya sama. Ini ibaratnya teman-temannya kakak beradik ya. Ini kakaknya, ini adiknya. Baterainya sama. Di bagian model popornya juga sama. Desain popor belakangnya juga sama. Dia cuma beda motifnya aja. Di sini dia kayak gini. Nah, di sini dia kayak gini ya nih. Nih ya motifnya. Nah, jadi kalau kalian suka motif yang ini ya pilih F4 nih kayak gini motif belakangnya. Kulit jeruknya sama. Ini juga nih di bagian sini. Mag-nya juga beda desainnya tadi ya, seperti yang Jambi katakan tadi. Ini ada heksagonal, dan di sini ada bacaannya, ini ada nih ya, seperti dia mengembang sedikit. Untuk kapasitasnya kurang lebih sama. Kemudian di bagian sini ini ada bacaannya ya. Nih ada aktifnya, ada bacaan di bagian nih di sini dia punya bacaan. Di sini ada ini ya, sablonan namanya ataupun identitasnya. Sementara di sini identitasnya seperti ini. Untuk yang XM7 ini nih, dia ada identitas juga di bagian mag. Kalau yang ini dia identitas di bagian mag-nya kayak gini doang. Kelihatan nggak tuh, kayak gitu doang. Sisanya selebihnya sama teman-teman. Di bagian depannya di sini ada identitas juga ya nih. Di bagian ininya. Nih, ini ada identitas nih di bagian sini. Ada bacaan sebenarnya ya. Nih. Nih, kalau yang ini dia kosong ya, nggak ada bacaannya.
Nah, sementara di sisi sebelah sininya juga sama teman-teman. Di sini ada rel mount, di situ ada rel mount, pokoknya sama semuanya lah tuh ya. Cuma di sini dia punya identitas lagi di bagian sini, di belakangnya tadi. Nah, ya tuh kayak gitu ya. Itu perbedaannya antara XM7 dan Import Defense. Semuanya selebihnya sama. Cuma di sini dia ada perbedaan lagi. Di sini ada logonya kayak gini. Nih ya, ada SIM apa ini kayak gini. Kalau yang ini teman-teman ya dia punya bacaan di bagian situ. Lalu kemudian, nah kalau yang ini teman-teman ya, yang SLR dia punya jauh berbeda ya. Nih dia di bagian sini jauh berbeda yang SLR kelihatan. Cuma di bagian popor belakangnya sama seperti yang M4 ya. Nih ini dia identitasnya di bagian sini. Dia ada namanya juga ya untuk yang SLR ini. Kita tarik dulu tuh, dia ada namanya kayak gini. Cuma yang ini doang nggak ada namanya ya, cuma kayak gitu. Nih untuk desain magnya dia sama heksagonal ya, seperti yang ini tuh, seperti yang E4 magnya persis banget. Dan ini magnya mag F4 ya. Nih kemudian di belakangnya juga popornya popor F4 sama banget ya, berbeda tadi. Di sini juga dia ada seperti mode ini kayak gini, cuma nggak bisa digerak-gerakin, sementara yang F4 nggak ada, yang di bawahnya XM7 juga nggak ada. Nah kayak gitu. Di bagian pisir juga ini seperti pisir ini ya, ini pisirnya seperti pisir yang di atas ini, mirip banget. Untuk pisir belakangnya sama dengan F4, pisir depannya juga sama dengan F4, pegangan tangan lurus juga sama semuanya ketiga ini beda pisirnya ya. Nih kemudian di bagian sini juga berbeda, dia besar gede kayak gini doang. Untuk barrelnya di sini yang paling pendek ya, nih ini panjang, kemudian ini juga panjang, dan ini yang paling pendek ya. Nih dia punya rel mount di bagian sini lebih panjang daripada yang ini, daripada yang di bawahnya. Kalau yang ini XM7 sama F4 dia punya sama ukurannya, kalau ini lebih panjang. Udah itu doang ya perbedaannya. Dia punya sama-sama di bagian belakang ini kayak gini, cuman dia punya desain di bagian sini tuh. Ini enggak ada pelontos, ini ada. Dah sama semuanya. Ini juga di bagian sini ya, itu doang ya. Kalau di bagian sisi sininya sama seperti yang tadi. Di sini cuma dia ada identitasnya juga di bagian sini. Nah ini ada identitasnya juga di bagian sini ya. Nih fairing mode-nya sama-sama memiliki mode safety semuanya. Ini ada safety-nya, ini ada safety-nya, ini ada safety-nya ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau yang menginginkan mode save-nya. Semuanya punya mode save-nya masing-masing ya. Jadi samalah semuanya ya. Yang berbeda itu sedikit-sedikit saja, selebihnya sama. Antara F4 dan juga XM7 ini banyak kesamaannya. Mulai dari barrelnya nih sama semuanya. Kemudian kalau yang SLR dan juga F4 ini juga sama. Akan tetapi SLR dan XM7 berbeda ya, jauh bedanya ya. Nih kalau ini sama, popor belakang sama, popor belakangnya sama. Kemudian magnya juga sama baterainya sama semua ya di dalam ini ya. Nih mode-modenya sama semua, ada save ya, ada kayak gitu. Jadi kalau menurut Jambi Hobi, jika kalian pengen beli antara F4, SLR, kemudian XM7, sementara yang bisa Jambi review, kalau Jambi Hobi lebih suka yang ini ya. Kenapa bang? Karena dia kelihatan lebih padat aja ya. Nih kalau ibarat ini nih apa ya, gemoy ya, seperti itu ya, pendek padat ya. Kalau yang ini panjang tuh, Jambi Hobi kurang suka yang panjang-panjang ya, pegangnya susah. Yang ini juga panjang. Untuk beratnya teman-teman sama, beratnya di 1,5 kilo semuanya ya, di rate-nya 1,5 kilo ya. Jadi seperti itulah perbedaan dari ketiga mainan water gel blaster ini teman-teman ya. Dibilang beda, nggak beda jauh lah, artinya samalah semuanya. Bagian dalamnya juga sama. Artinya tadi seperti Jambi Hobi bilang, artinya kalau kalian pengen beli ya cukup satu aja. Kalau misalkan udah punya SLR kemudian pengen beli E4, nggak usah deh ya, mending beli yang lain lah, mending ditabung uangnya, atau mending beli gel yang banyak biar bisa mabar, atau mending beli peralatan bagian dalamnya buat di upgrade ya, seperti pair, kemudian hop up atau segala macam ya. Jadi cukup beli satu aja ya, cukup E4 ataupun SLR ataupun XM7. Oke teman-teman, sampai ketemu di video Jambi Hobi berikutnya.